Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk rekan-rekan penitia kecil. Mungkin sekedar usulan aja ini. Belum ada penitia lagi. Sebelum kita membahas rencana penggalangan dana, mungkin kita lebih baik kita sepakati desain yang ada, terus rencana biayanya berapa gitu. Jadi kalau dari kondisi yang digambarkan ini kan biayanya cukup besar. Mungkin kita bisa cari satu pilihan gimana dengan biar biayanya lebih kecil, mungkin dari segi desainnya mungkin bisa lebih kecil lagi atau dengan kondisi luas saat ini gitu. Jadi tanpa mengganggu halaman yang ada. Mungkin itu bisa mengurangi biaya. Dan juga mungkin dari segi tingginya mungkin bisa dikurangi. Jadi lantainya dinaikin, tapi tingginya mungkin lebih dikurangi, nanti mengurangi biaya. Mungkin kita lebih fokus ke rencana anggarannya berapa besarnya. Jadi jangan fokus dulu ke rencana penggalangan dana karena untuk tahap itu jadi ngambang nantinya gitu. Jadi kita sepakati dulu di anggaran berapa yang bisa kita toleransi untuk kita galang dana. Terima kasih. Langsung di tangan Pak Dika. Baiklah, akan saya jawab karena saya dan rekan yang di sini, saya harus memberikan solusi, memberikan jawaban. Jadi, kenapa saya buatkan plafon itu tinggi? Plafon tinggi adalah plafon tinggi tanpa tiang ada di tengah. Nah, di situ ada merupakan estetika yang kita harus kita pentingkan di tengah itu tanpa tiang. Bagaimana caranya? Jadi konstruksinya kita pindahkan ada di luar. Karena bangunan ini cukup lama, saya perkirakan cukup lama. Sedangkan tiap hari kan kita harus ada jamaah yang berada di tengah. Bangunan existing ini jangan diganggu. Strategi apa ya? Strategi ini adalah bagaimana tengah tidak ada tiang bisa ditempatkan di pinggir, di luar bangunan yang ada. Kita bekerjanya dari luar, kemudian menginjak ke rangka rembalan atap, talang-talang, kemudian di situ ditutuplah di atas menggunakan kren supaya tengah itu tidak terganggu, di samping tidak terganggu juga estetiknya lebih bagus. Kenapa plafonnya tinggi? Plafonnya tinggi itu adalah di situ akan menampung udara cukup luas, cukup bebas. Kalau udara ruangan luas, otomatis tidak pengap. Pandangan mata kita juga jauh, bangunan juga terkesan mewah. Itu alasan saya. Dan itu kalau di tengah ada tiang-tiang itu juga kos material, kos tenaga. Pasti biayanya berada di tengah, itu ada material-material maupun tenaga, dan ruangannya akan jadi sempit. Kalau sempit jadi gampang panas. Nah, ini kita coba lihat di alasan Jaka Sampurna. Kurang lebih itu kan tertinggi sekali, kalau ini nggak terlalu tinggi. Kalau untuk masalah tadi bagaimana caranya maintenance untuk penggantian lampu, kita setting penggantian lampu bisa pakai stick kan bisa kita sambung-sambung, nggak mesti harus
ada scaffolding yang rutin tumbuh. Kalau untuk pengecatan misalkan, kan nggak mesti harus 2 tahun, 3 tahun, bisa sampai 10 tahun sekali bisa bercat ulang. Nah, di atas itu kan ada instalasi, ada atap-atap baja. Nah, atap-atap baja itu kita siapkan bagaimana maintenance yang berada di atas siling. Di siling itu bisa kita buatkan kerak tangga tidur, bisa digantung untuk akses maintenance. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dari luar memang terkesan tinggi. Nah, itulah merupakan estetik. Terkesan megah, terkesan mewah. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum. Sudah terjawab belum itu Pak Idam? Anggarannya tadi itu. Terima kasih Pak Rik. Jadi kalau saya sebenarnya sih lebih konsen ke masalah biaya Pak Rik. Jadi maksud saya bagaimana kita bisa menyusutkan lagi biaya, mungkin cari yang kondisi ini kan diperlebar di kondisi sekarang. Mungkin di depannya mungkin kita nggak ambil halaman. Kayak dengan gambar tadi kan otomatis itu ngambil sampai pagar sana kan itunya. Ada biaya yang dipakai gitu. Maksudnya dengan kondisi luas ini, jadi batas dindingnya seperti sekarang tanpa mengganggu halamannya, tetap dengan kondisi itu. Terus tinggi dindingnya mungkin dikurangi. Jadi mengurangi biaya gitu. Jadi biar kita bisa biayanya lebih rendah lagi dari rencana yang ada. Terima kasih. Oke. Kenapa ruang serbaguna ditonjolkan keluar? Nah, di situ sebetulnya di luar itu ada fungsi. Fungsinya di atas adalah ruang sekretariat, yang di bawahnya itu sebagai foyer. Pada saat ada acara-acara di situ ada mobil turun pada acara-acara tertentu, itu tidak benar hujan. Di samping itu juga sebagai estetik. Di bawah itu sebetulnya bebas kok, tidak ada ini, tidak ada kecuali tiang kan berada di pinggir taman, jadi tidak mengganggu akses motor atau mobil atau ini parkir. Parkir bisa di bawahnya. Saya rasa itu ya. Kalau masih masalah anggaran ya, kalau misalnya bisa sih saya turunkan, tapi anggaran nggak terlalu begitu jauh bedanya. Tapi nanti fasadnya itu akan view-nya itu akan mengurangi estetika. Jadi saya nggak bisa, ya bukan nggak bisa ya, dengan alasan saya seperti itu. Satu lagi Pak, tadi kan kalau kita ini kan tadi dari rumah itu ada undangan untuk renovasi masjid Pak, total, bukan renovasi aula. Ini saya terpilih fokus di masjid aja dulu, karena apa yang dikatakan Ujang benar bahwa dimakan itu lumayan. Saya terpilih tahu masjidnya aja berapa. Artinya apa Pak? Nanti kalau kita nyari sumber dana meskipun dari swadaya, kita harus benar-benar valid Pak. Artinya pembangunan masih bukan aula, renovasi masih bukan aula. Gitu Pak. Artinya orang kalau terfokusnya pasal nanti ada perkembangan itu beda lagi. Ini saya berkira. Ini kan Bapak kan menyampaikannya kan semuanya. Ada sedikit persoalan memang Pak. Kekhawatiran itu boleh. Semangat juga oke, saya setuju banget. Orang kata Pak Haji siapa sedikit juga benar, kalau rezeki mau sudah ada ngatur, tapi kan kita harus ngatur juga, gitu Pak. Nah ini saya pikir Bapak harus cari gambaran tentang biaya untuk renovasi masjid total itu berapa, gitu Pak. Jangan semuanya, gitu loh Pak. Masalah ini kalau kita menyelesaikan dua-duanya itu kan cukup lama Pak, katakan 4 tahun. Kalau 4 tahun itu jenuh Pak. Yang saya tahu kalau pembangunan saya 4 tahun jenuh semua. Bukan jenuh jamaahnya tidak jenuh. Nanti tiap hari ya berhubungan dengan debu dan sebagainya itu akan jenuh. Ya, apalagi panitianya. Ini beda Pak kalau ada niat semangat ya tetap itu dengan hati lah itu nggak bisa diputar-atik gitu Pak. Tapi kalau kita terlalu lama jenuh dan kita berhubungan dengan debu, berhubungan dengan persoalan yang maaf berantakan itu artinya tidak
kita juga ada maksimal. Itu kalau bisa menurut saya apa yang dikatakan kemudian sama Ujang itu benar bahwa biaya itu sangat murah. Kalau bisa renovasi total masjidnya aja. Nanti baru. Terima kasih Pak. Baik. Jadi Iya, Pak. Iya. baik. Saya desain layout tata ruang ini kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh hanya untuk ukuran masjid 20 kali 20 bisa. Jadi yang di sini sebetulnya kan ini ruang untuk sholat. Cuman antara ruang ini dengan ruang masjid itu semuanya buat sholat. Terus kegiatan tuh yang lain-lain itu kan tidak tiap hari karena suatu saat saja. Jadi kita fokusnya ini aula dan masjid itu dua-duanya untuk sholat nomor 1. Nomor 2 itu untuk acara-acara ya ada maulid, ada hanya khusus. Atau mungkin kalau pas hari-hari besar itu bisa full sampai bulan. Kalau misalkan gini, saya itu desain hanya masjid tanpa aula. Saya juga bingung antara bangunan aula dan masjid seperti apa? Apakah mungkin dipisah-pisah? Nggak mungkin kan? Saya pasti harus dua-duanya saya selesaikan layoutnya. Jadi tanpa view seperti apa, estetiknya seperti apa. Kalau masalah anggaran, ya kita cari jalan keluarnya seperti apa. Kita kan ya sama-sama cari solusi. Nanti mungkin dari rekan-rekan atau Bapak Rahman yang bisa ini. Udah balik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dan menikmati apa yang disampaikan Pak Idam, Pak Adian kan. Mungkin begini Pak. Yang pertama secara global, secara keseluruhan anggaran berapa berapa? Ya, mensikapi perhatikan tahapannya seperti apa. Jadi bisa nanti digabungkan dari satu pembangunan, tapi kan pasti memulainya dari mana? Tahap awalnya itu nggak bikin anggarannya, sehingga ada beberapa tahapan-tahapan sampai mencapai keseluruhan. Itu maksudnya yang kalau nggak salah itu Pak kan ya. Jadi tahapannya itu apa? Nggak mungkin kan kalau itu yang penting kan mungkin pertama dulu masjid yuk, pinggirnya dulu berapa anggarannya diperlukan. Itu mungkin Pak Hadi yang dimaksudkan Pak Hadi kan itu. Jadi kita akan buat suatu anggaran keseluruhan global. Nah, tahap pertama bulan depan saya mau bikin fondasi, berapa biayanya? Tahapan-tahapan itu nanti yang akan mengurangi total semuanya. Dan sehingga nggak memikirkan secara keseluruhan dulu, memikirkan dari awal-awal. Gitu. Mungkin mau dibangun mana dulu, masjid dulu. Nah, berarti secara umum ini nggak dikutak-ketik dulu nih, masih bisa pakai solar. Itu mungkin cukup apa supaya nggak ada debu masuk ke sini. Maksudnya rekan-rekan seperti mungkin ini itu ya mungkin pikiran saya. Ini supaya nanti nggak berpikiran tidak match maksud saya. Intinya kita buat anggaran secara keseluruhan. Setelah itu kita pecah tahapan. Tahapan pertama apa? Berapa anggarannya? Tahapan kedua apa? Sampai semuanya. Dan nanti kita ikutin tahapan itu. Pertama kita belum duit 100 juta untuk bikin ini. Nah itu maksud saya Pak. Ya, jadi maksud kan mau menengahin supaya nanti jelas semuanya. Intinya itu Pak. Jadi tahapan-tahapan itu kita lakukan sesuai dengan rencana-rencana pembangunan yang dikelola nanti oleh bidang pembangunannya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagus. Ini itu. Ada lagi Pak? Barangkali.
saran pendapat dari Pak Haji Hasan Isi. Minta pendapatnya. Bila di dalam itu listrik mati, jendela bisa dibuka supaya ada sirkulasi udara. Nah di sini ini adalah satu ornamen. Ornamen bisa tinggal nanti mobil yang seperti apa ya, sambil berjalan ini peragam sana. Di sebelah kanan ini adalah salah satu ruangan sound system, sebelah kiri gudang kecil lah untuk arsip. Tempat nyimpan sendal belah mana Pak Dik? Sini. Nah ini di bawah menara digunakan sebagai tempat duduk. Dan saya mau nyimpan sendal di kaki bagus di saya. Nah di sini ini salah satu center pintu masuk, gerbang masuk, foyer, ruang serbaguna. Dan di atas ini sebagai ruang adalah ruangan sekretariat pengelola. Di sini adalah jalan untuk disabilitas. Gunakanlah jalan di samping ini. Nah, di sini adalah ruang parkir, masih cukup luas. Di sebelah menghadap ke utara ada pintu masuk, dan di sini ada pintu keluar. Ini kubah kita letakkan di atas dan kita akan coba di sini struktur menggunakan konstruksi baja. Di pinggirnya adalah salah satu konstruksi beton untuk tanah-tanah beton yang menghubungkan antara konstruksi baja. Atap ini akan kita coba bagaimana supaya atap itu tidak terlalu berat karena di bawah tidak ada tiang. Nanti bisa minta tolong membantu Bapak Selamat. Ini adalah satu menara. Menara ini sebagai simbol atau identitas Masjid Bumi Lestari, supaya ini bisa dilihat dari daerah-daerah lain. Wah, inilah ciri khas Masjid Bumi Lestari. Jadi inilah modelnya. Di sini bisa untuk memandang di wilayah Mangunjaya. Pak, itu jadi setelah direnov dalam posisi normal dari dalam sampai dari sampai luar ini kapasitas jemaah itu berapa muatnya? kurang lebih 900, kurang lebih. 900 ya? Iya. Kalau sekarang sekitar 600-an. Iya. Sampai aula itu sampai aula ya? Iya. Ini bangunan keseluruhan tidak termasuk TPA 1150. Dua atap ini yang kita perlihatkan dari atas, ini sebetulnya masih ada revisi karena atap ini sebetulnya kita buatkan sublo ya, karena masih belum sempat jadi belum sampai selesai. Ini adalah tolong keliling beton apabila nanti ada maintenance kita bisa lebih safety untuk ini cara kerjanya.
Nah, terus ini ruang serbaguna. Nah, ini kita buatkan talang keliling, talang beton. Nah, ini kita berada di foyer. Lokasi ini sangat tinggi sekali. Jadi plafon kurang lebih sekitar tinggi 8 meter. Plafon di luar. Tapi plafon di teras kurang lebih 3,5 meter. Nah, ini makanya di dalam ini plafonnya sangat tinggi. Kita berharap bangunan itu lebih luas, pencahayaan lebih bebas, udara lebih bagus, menghindari kepengatan. Plafon kurang lebih 11 meter. Kita berusaha tidak usah pakai AC. Jadi ya, di sini pinggiran itu sebenarnya kaca-kaca keliling yang bisa kita tutup. Ini kaca keliling. Ini rencana pintu masuk ini kita nanti buatkan pintu yang bisa dari kayu, yang lain bisa digunakan pakai aluminium yang tahan lama. Ini diselesain aja dulu ininya, presentasinya selesaiin dulu aja. Oke, kita lanjutkan Nanti diskusi. berdiskusi, selesai dulu. Di sini adalah ruang baterai, di sini akses ke ruang serbaguna. Ini ruang serbaguna yang dapat kita sajikan. Ruang serbaguna tujuannya paling utama adalah untuk ruang sholat. Jadi untuk menampung jamaah antara masjid dan ruang serbaguna dengan kapasitas sekitar 900-an. Dan di sini ada pintu fleksibel. Sebenarnya pintu itu pada saat-saat tertentu ditutup, tapi untuk hari-hari tiap hari sebenarnya ini terbuka semua. Jadi antara aula dan masjid bergabung jadi satu, tidak ada penyekatan. Nah, ini adalah panggung pembinaan kita dan rencana pembangunan masjid, dan mbak-mbak dan saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait
ada beberapa hal sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya tadinya ingin melihat ada beberapa alternatif, apakah 1, 2, 3. Kemudian dari sisi anggaran juga ada beberapa alternatif sehingga nantinya disesuaikan dengan kemampuan kita. Apakah nanti strateginya berapa tahun yang akan kita tempuh di dalam pembangunan masjid itu. Kedua, bahwasanya saya menghendaki nanti dari sisi perencanaannya itu dibagi 3 tahap misalkan. Dari rencana biaya itu 5M, maka dimungkinkan untuk dibagi 3 tahap itu sekitar 3 tahun misalkan. Tahap pertama 50% pembiayaannya dari 5M. Tahap kedua adalah 30% dari pembiayaan itu, dan tahap ketiga adalah 20%. Jadi saya kira kalau kita bagi di dalam pembiayaan sebanyak 10 RT, dari bagi lagi jadi 3 tahun, itu kalau kita hitung itu sekitar per kakak itu sekitar 270 kali itu. Saya kira kalau kemampuan masyarakat ada, insya Allah akan terselesaikan dengan 3 tahun itu. Tetapi kalau agak sulit dalam kondisi pandemi ini, saya kira ya kita nanti ada saja alternatif yang lain. Jadi saya coba nanti mungkin dengan 3 tahapan itu dengan sistem lelang yang pernah beberapa kali saya sarankan. Dicoba tahap pertama itu kita mulai dengan pembiayaan yang tadi disampaikan 5M itu dibagi 3 tahapan, 50%, 30%, dan 20%. Saya kira insya Allah akan tercapai dengan kondisi yang ada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi coba kita perkiraan dulu dari sisi biaya sudah 5M, kemudian strateginya seperti apa yang akan kita terapkan. Apakah sistem lelang ataupun ada pembiayaan lain dari di luar dari swadaya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasan Bisri. Kami minta pendapat lagi dengan Pak Sopan. Mohon pendapatnya Pak. Sudah lama nggak dengar suaranya, silakan. Ya, baik, terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini dalam suasana sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpul kita ini akan menambah sehat rohani dan jasmani kita semua. Amin. Sebetulnya tadi sudah didahului oleh Ustaz Yandi. Intinya itu adalah bagaimana kita membuktikan persaudaraan. Jadi persaudaraan itu, namanya persaudaraan itu ibarat kita punya jari masing-masing punya fungsi saling terkait satu sama lain. Memang secara real biayanya besar. Itu biaya besar itu kalau kita ukuran kita pribadi, seperti saya lah, sepertinya akan seolah akan meraih langit. Tapi kalau ukuran kita ukuran bersama, insya Allah biaya itu akan bisa dilaksanakan. Ingat, kita jangan bicara pribadi kita,
dalam suatu konteks, apalagi konteks pembangunan untuk ibadah, lebih luas lagi bahwa inilah yang akan kita ikut mewariskan kepada generasi setelah kita. Kebanggaan. Jadi kalau saya lebih menekankan bagaimana kita mengejawantahkan arti persaudaraan sesama muslim. Itu aja. Insya Allah niat baik kita semua ini akan dapat terlaksana. Memang waktu ya relatif, ada uang pasti ada percepatan. Itu bagaimana nanti kita mensiasati untuk memperoleh dana-dana itu. Barangkali ada yang piawai dalam hal mencari dana, itu kita tunggu aja. Insya Allah. Barangkali itu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.